Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para dewan guru ya, khususnya ibu guru yang ada di ruangan ini. Ya, saya minta waktunya sedikit ya untuk menyampaikan apa yang telah saya dapat pada saat bulan Oktober lalu. Mungkin saya memperkenalkan diri atau udah kenal ya sebenarnya ya? Sudah. Ya, nama saya Ibu Mauya Hadijah ya. Nah, saya kemarin itu di bulan Oktober saya mungkin membawa oleh-oleh ya terkait 7 jurus BK Hebat. Nah, 7 jurus ini yang pertama adalah kenali potensi, yang kedua adalah kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Nah, dari 7 jurus ini saya hanya menyampaikan 2 jurus saja ya untuk kita terapkan di kelas masing-masing ataupun akan ditransfer ke Bapak atau Ibu guru ya. Khususnya ada perwakilan dari Ibu guru di sini ya. Nah, jurus yang saya akan perkenalkan adalah yang pertama jurus kenali potensi. Nanti yang kedua baru saya memperkenalkan jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Nah, sebelum langsung dengan materi yang pertama ini, saya akan lakukan relaksasi dulu ya Bapak Ibu ya, mengajak Bapak Ibu, Bapak Ibu untuk kita kenali jingle ataupun perkenalkan gerakan 7 jurus tersebut ya. Ya. 7 jurus BK Hebat. Boleh ya, nanti kita sambil gerak aja. Siap. Sedikit relax aja lah buat kita nanti. Berdiri ya nanti. Ayo kita boleh mulai berdiri semuanya. Siap. Suaranya mana, Bu? Suaranya bersahabat, pakai mati gunakan konsistensi, jalin koneksi, kolaborasi, menata situasi.
kedua refleksi, ketiga adalah konsep, dan keempat adalah aplikasi. Nah, yang pertama aktivasi mungkin asesmen. Saya menggunakan aplikasi di kelas masing-masing sudah saya lakukan ya. Walaupun mungkin udah beberapa lah kelas yang sudah saya terapkan. Nah, yang kedua adalah refleksi. Refleksinya digunakan melalui diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi. Nah, yang ketiga adalah kecerdasan majemuk, multiple intelligence atau dan gaya belajar learning style. Pengenalan minat dan bakat, terampil menerapkan asesmen, sederhana untuk mengakomodasikan diferensiasi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Yang terakhirnya yaitu keempatnya adalah aplikasi praktik bimbingan membuat rencana karir sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Nah, simulasi asesmen salah satunya yang saya terapkan di kelas yaitu melalui tes gaya belajar. Ya, yang sudah saya lakukan minggu kemarin saya sudah lakukan khususnya di kelas 11B1. Apa sih tujuannya agar saya melakukan simulasi ini? Nanti agar membantu Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas ya, ataupun guru mata pelajaran nanti mengetahui tes gaya belajar siswa. Nanti cenderung nih kelas, misalkan kelas 11B ini apa kemarin udah hasilnya saya udah mengetahui bahwa hasil gaya belajar di 11B1 cenderung lebih pada gaya belajar kinestetik. Ya. Mungkin nanti kenapa tujuannya saya akan mengadakan gaya belajar ke semua kelas Bapak Ibu guru ya. Nah, itu agar kita menyesuaikan untuk media belajar apa sih yang digunakan di kelas tersebut ya. Di sini sebenarnya banyak, bukan hanya tes gaya belajar saja, ada tes kemampuan, ada karir inklusi dan multiple intelligence. Nah, yang selanjutnya komponennya, dan komponen yang pertama adalah urgensi assessment, yang kedua tes Holland Reinseck, ketiga multiple intelligence, dan yang keempat adalah gaya belajar. Mungkin saya lebih ke arah pada gaya belajar ya. Kenapa? Karena penyesuaian tujuannya deskripsinya adalah penyesuaian strategi pembelajaran sesuai dengan preferensi kognitif. Ya. Biasanya indikator pengukurannya hasil interventory 3 gaya belajar. Yang tadi gaya belajarnya apa aja sih Bapak Ibu biasanya yang kita kenal? Kinestetik, audio, dan visual. Ya. Tuh. Nah, ini mengenal 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual, kedua auditory, dan kinestetik adalah. Nah, dari ketiga tentang gaya belajar ini mungkin lebih pada cenderung masing-masing punya keunggulan masing-masing ya, dimana mungkin terkadang juga siswa juga mungkin ada yang beberapa cenderungnya dua atau berhubungan dengan bukan hanya satu gaya belajar terkait dengan 2 gaya belajar. Nah, dari salah satunya saya menggunakan tes yaitu gaya belajar HTTP-nya adalah akun pintar ya. Di sini ada tes gaya belajar. Mungkin nanti
biasanya lebih mudah mengingat informasi melalui dalam bentuk apa? Gambar. Biasanya ya gambar, grafik, warna dan tulisan ya. Nah, contohnya biasanya alat yang digunakan untuk media pembelajaran biasa apa? Kita ya video ya PPT ataupun yang PowerPoint, biasanya itu adalah cenderung dengan kepada gaya belajar visual ya. Dia senang membaca, mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti tadi diagram ya, apalagi meme atau ya, video, ilustrasi atau slide ya, or slide gitu. Nah, strategi pembelajarannya juga yang efektif itu tadi memang menggunakan pertama adalah gambar. Mungkin Bapak Ibu mah lebih paham ya karena sering ada di kelas. Betul ya, nanti udah sering menggunakan ya. Nanti bisa menyesuaikan bagaimana cenderung gaya belajar kelas masing-masing. Ya. Nah, yang kedua, gaya belajar auditori. Nah, kalau auditori ini lebih pada pekat pada apa ya? Pendengaran. Ya. Dia lebih cepat menangkap informasi yang disampaikan Bapak atau Ibu guru di kelas. Nah, selain itu apalagi? Dia senang berdiskusi ya. Mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Saya nggak berisik ya jadinya ya kalau yang audi ini ya. Seperti lagu, cerita atau percakapan. Nah, strategi belajarnya yang efektif adalah yang digunakan adalah diskusi, tanya jawab, rekaman atau suara. Nah, selain itu adalah lagu edukasi. Ketiganya adalah dorongan murid untuk menjelaskan. Nah, ketiganya adalah kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini biasanya lebih cenderung pada menyentuh atau bergerak atau melakukan eksperimen langsung ya biasanya ya, suka praktek atau aktivitas fisik ya. Mudah bosan jika hanya duduk atau diam ya biasanya ya. Kayaknya kabur-kabur ini ya, yang mau diam di kelas ini adalah kinestetik. Biasanya kalau yang kinestetik semuanya itu apa? Itu ya. Nah, itu lebih sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar gitu. Nah, strateginya gimana? Gunakan permainan edukasi. Biasanya Bu Riana yang menggunakan kinestetik ya, kayaknya ya, lebih eksperimen ya. Biasanya itu ya, anak lebih tertantang gitu ya, bermain peran serta aktivasi fisik dalam pembelajaran. Tangan Ya. kan itu namanya tangan. Auditori, main mulut. Ya, itu berarti triknya masing-masing Bapak Ibu ya. Bagaimana nih? Bagaimana mengkondisikan kelas tersebut ya kan ya? Menciptakan kelas tersebut nyaman dan aman gitu ya. Kalau lagi belajar kayaknya. Kayaknya kalau dia langsung dikeluarkan ya, umut ya. Warin, Jurus tuh ada, jurus ke-8 itu. Ini adalah kegiatan pada saat kemarin di kelas 11 saya menggunakan tes and instrumen gaya belajar. Kenapa nggak jadi dia? Ya. Nah ini juga kalau jadi kan estetik semua. Nah, mungkin itu ya materi yang pertama adalah tentang mengenal potensi ya. Salah satunya adalah 7 jurus tersebut. Lanjut ya, setelah ini saya akan memperkenalkan atau transfer ilmu sedikit lah yang kemarin saya dapat di bulan Oktober. Mana duit? Jurus lagi nih. Jurusnya adalah jurus 5 yang saya ambil adalah jalin koneksi. Kenapa saya tertarik ini? Karena mungkin salah satu trik saya untuk bisa mendekati siswa-siswi SMA 5, karena ini yang akan saya terus terapkan karena kan pertama adalah tujuan saya biar bisa lebih dekat lagi mengenal karakter peserta di
didik ya. Kalau nggak dideketin kayaknya anak sekarang kagak bakal ngomong ya. Iya. Nah, nggak mau menggali apa yang dia inginkan, apa yang dia sedang hadapi, salahnya. Guru BK atau konselor mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikologis. Ya. Nah, ini adalah salah satu simulasi yang mungkin diterapkan sering di ruang BK adalah konseling individual. Ya, posisi bagaimana saya mendekati atau berkomunikasi dengan peserta didik. Ya, kita simulasikan aktivasi mendengarkan atau listening nih. Biasanya kalau guru BK mungkin saya khususnya ya sama rekan saya juga buat kita perlu mendengarkan terlebih dahulu gitu. Kayaknya kalau nggak mendengarkan saya kan bukan bisa menebak-nebak gitu ya. Jadi menggali informasi terhadap peserta didik. Didengarkan aja siswa maya, dengerin dulu. Mungkin dia udah didengerin juga seneng ya. Tuh, yang kedua adalah diskusi atau gali permasalahan yang dia hadapi. Nah, ketiganya adalah didengarkan aja juga udah bikin seneng. Walaupun nanti solusinya juga dia yang mencari sendiri ya. Saya sebagai guru BK hanya membimbing atau mengoptimalkan apa permasalahan dia. Nah, yang dengan menjalin koneksi ini apa sih yang harus kita perhatikan? Yaitu rumus mendengar aktif, dengar jangkau. Yang pertama adalah D. D ini adalah dedikasi tubuh dan jiwa kita. Jadi posisi dedikasi ini adalah posisi dulu bagaimana kita menggali jiwa peserta didik tersebut. Nah, keduanya adalah adalah ekspresi diperlihatkan. Biasanya dengan ekspresi ini anak sudah memperlihatkan perasaannya. Ya, walaupun dia kesal, menunjukkan kesalnya. Ya, itu adalah ekspresi. Ekspresi ini berarti emosinya diperlihatkan di ruang BK. Ya, yang ketiganya adalah netral, posisi. G-nya adalah gangguan, hilangkan. A-nya adalah amati isi pembicaraan. R-nya adalah respon. Dan J-nya adalah jangan dipotong. Ini yang sering kita mungkin temukan atau kita terapkan. Kadang ya kalau anak mungkin ngomong kayaknya pengen kita langsung potong gitu ya, padahal mereka terkadang banyak yang harus dia ungkapkan. Ya, makanya perlu mungkin dengarkan aktif adalah jangan dipotong ya. Itu ya Bapak Ibu guru. Nah, apa aja sih keterampilan mendengarkan aktif? Yang pertama adalah membuka percakapan. Mungkin membuka percakapan ini yang pertama dengan adanya kita mengetahui dulu latar belakang peserta didik agar dia mau terbuka. Ya, yang kedua adalah keterampilan bertanya dengan permasalahan apa. Selalu kita bertanya, bukan hanya satu atau dua pertanyaan yang kita angkat. Ya, yang ketiganya adalah keterampilan merespon. Apabila nanti dia mungkin mengungkapkan, kita cukup keluarkan rasa empati kita ataupun mungkin responan kita itu yang baik seperti apa. Yang keempatnya adalah keterampilan merefleksi. Terakhirnya adalah keterampilan menyimpulkan. Nanti dari permasalahan tersebut siswa dapat mengetahui dan membantu permasalahan, menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Nah, dari koneksi ini sebelum koreksi dengan segitiga juga, selain itu dengan segitiga, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, keempatnya menanya keyakinan. Menstabilkan identitas itu apa sih? Misalkan dengan cara kita menjelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan tersebut bukan berupa identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Ya. Jadi mungkin kita tidak hanya mengadili ya. Biasanya kan kita kadang mengadili nih siswa-siswi ya, tapi kita harus bisa mengungkapkan apa
kedua, validasi tindakan. Validasi ini adalah alasan di mana balik tindakan tersebut adalah membantu siswa untuk memahami akan masalah dan tidak merasa disalahkan. Ya. Ketiganya, menanyakan keyakinan, mengajak siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan keyakinan tersebut. Ini membuat siswa untuk belajar dan kesalahan mereka dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, contoh pendekatannya biasanya saya menerapkan dengan konseling realita atau konkret lah, lebih nyata dengan permasalahan yang dia alami. Contohnya biasa mungkin anak melakukan keliruan, misalkan salah satunya adalah kendalanya dia untuk hadir ke sekolah. Contohnya apa nih hambatannya yang bikin dia nggak mau datang ke sekolah biasanya. Nah ya biasanya begitu ya, banyak habis alasannya itu bermacam-macam. Nah saya biasanya hanya dengan menggunakan contoh pendekatan konseling individual dengan realita pendekatan WDF. WDF ini apa aja sih? Yang pertama adalah WDF itu biasa identifikasi keinginan. Saya biasanya menanyakan keinginan apa sih kamu kalau misalnya seperti itu terus gitu ya. Kendalanya apa? Nah, saat ini permasalahan kamu tuh apa? Jadi apa yang dia butuhkan? Apa perasaan dia hari ini? Nah, biasanya tuh anak mengungkapkan, Bu saya kesel, saya males gitu ya, saya mungkin ini Bu kadang ngantuk. Ya biasanya kadang gitu ya, anak itu kalau misalkan di kelas ada permasalahan datang aja telat, biasanya itu mungkin alasannya juga ada gitu biasanya. Nah yang keduanya adalah guide atau direction, yaitu identifikasi tindakan dan arah individu saat ini. Mau kemana kalau dia misalkan terus-terusan melakukan permasalahan tersebut? Apa mau dipertahankan atau tidak, kan gitu biasanya. Biasanya kalau memang yang mereka langsung sadar, biasanya tidak mempertahankan, akan memperbaikinya. Nah yang ketiganya adalah evaluasi. Biasanya dari permasalahan yang mereka alami, mereka juga bisa merasakan perilaku tersebut adalah terkadang menyadari gitu bahwa itu adalah sadar bahwa perilaku yang dia lakukan itu tidak hak untuk dia lakukan terus-menerus gitu. Ya biasanya seperti itu. Nah keempatnya ini adalah planning, kedepannya rencana dia mau apa gitu. Kalau memang terus-terusan contohnya kayak tadi, kalau terlambat dia malah bisa lebih misalkan tertinggal dengan belajarnya atau kegiatan belajarnya malah terganggu di kelas, ya kan, yang tadinya bapak ibu guru mungkin menjelaskan lanjut, apabila ada siswa yang terlambat mungkin malah mengganggu pembelajaran di kelas tersebut. Jadi makanya mungkin siswa tersebut mengevaluasi perilaku tersebut agar bisa sadar. Nah sampai kapan dia mau begitu terus? Ya, komitmen untuk diri sendiri. Nah keempatnya adalah planning. Planning kedepannya dia mau seperti itu tidak. Kalau dia seperti itu terus, berarti dia mendapatkan dampak apa yang dia lakukan. Ya, planningnya. Nah ini salah satunya adalah kegiatan konseling realita saya secara individu atau kelompok. Ya biasanya kalau udah pakai pendekatan realita, biasanya anak ini kadang mengungkapkan perasaannya, bahkan walaupun laki-laki terkadang langsung menunjukkan bahwa emosinya itu apa, bahkan sampai nangis terkadang ya, mungkin kalau dia sadar ya seperti itu. Siswa itu terkadang kalau misalkan kita mungkin pendekatannya juga lebih bisa mengarahkan atau menggali permasalahan tersebut, siswa ini langsung menunjukkan perasaannya tersebut.